Ulur ya? Ulur. Tuh pohonnya. Tuh punten Pak. Asli ieu mah ubi celembu. Kumaha kaos? Ih, nuhun. Aduh, Sadayana, saking semangatnya nyari bahan makanan, emak sampai terjatuh nih. Ada yang tahu emak mau nyari apa? Kok sampai bela-belain belusukan ke hutan sambil bawa bambu panjang kayak gini ya? Hari ini sama si Bapak mau mencari bahan masakan di hutan. Pak, semangat ya Pak, carinya Pak. Aduh. Karena pohonnya agak tinggi, jadi si Bapak bawa gantar buat cuaknya, buat ambil buahnya. Ayo. Buah apa ya kira-kira yang harus pakai gantar sepanjang ini buat ngambilnya? Apa ini pohonnya Pak? Iya ini. Oh iya, ini Pak kulur. Kulur ya? Kulur. Tuh pohonnya. Tinggi banget, pohonnya tinggi banget. Langsung emak kasih tahu deh. Iya, buah kulur. Ada yang udah tahu buah ini belum? Di tempat emak juga mulai langka pohonnya. Buah kulur ini tingginya bisa sampai 15 meter bahkan lebih loh. Kalau dipanjat mah bahaya tuh. Meski bawa gantar, tetap harus usaha untuk mengambilnya. Soalnya buahnya ada di ujung pohon tuh. Buah kulur ini punya beberapa sebutan, salah satunya kluwih. Kalau di tempat Sadayana apa? Banyak yang bilang kulur teh mirip sukun dan durian, tapi kalau menurut mama bentuknya lebih mirip durian. Sementara rasa daging buahnya mirip nangka muda. Pohon kulur ini tersebar di wilayah beriklim tropis. Nah, karena termasuk pohon keras, jadi permukaan batangnya mengeluarkan getah. Kalau getahnya yang lengket ini kena baju, bakal susah pisan menghilangkan nodanya. Tuh punten Pak. Aduh. Nih, udah nggak ada lagi Pak. Habis. Telut. Nah, ini dia yang dinamakan kulur. Nah, perbedaannya kulur sama sukun itu, kalau kulur nggak ada kalau sukun nggak ada durinya. Nah, kalau kulur ada kayak buah durian ya Pak. Buat emak sih, kulur lebih enak dari sukun. Apalagi kalau udah diolah jadi masakan. Mantap surata tuh. Nanti emak tunjukin deh cara masaknya. Sekarang kita pulang. Capek juga tuh, oi. Nah, untuk memasak kulur itu lebih bagus tuh yang agak muda seperti ini. Kalau yang tua tuh udah bonyok kayak gini, ini udah mateng. Jadi kalau memasak kulur itu bagusnya yang seperti ini. Yang muda, yang cukupan. Tuh. Sekarang tinggal mau rebus. Sekarang kita rebus selama 30 menit atau sampai empuk pokoknya malah. Supaya empuk, rebus dulu buah kulur yang sudah dikupas kulitnya selama setengah jam aja ya Sadayana. Jangan lupa setelah diangkat tiriskan dan tunggu sampai dingin hulanya. Nah, yang terakhir sekarang mau suwir-suwir kecil-kecil. Untuk bijinya jangan dibuang ya. Ini enak banget, rasanya kayak tewel, nangka gede ini kan. Mau masak abon dari buah kulur. Pokoknya mah nggak ada yang sia-sia. Hampir semua bagian dari buah kulur ini bisa dimakan, kecuali ya kulitnya tuh. Kalau selama ini abon dibikin dari daging ayam atau sapi, emak mau bikin yang beda dari buah atuh. Nah, sekarang tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Setelah itu masukkan laos dan bumbu lainnya.
Setelah bumbu matang dan berubah warna seperti ini, tambahkan santan ya. Abon kulur bikinan emak bukan cuma manis tapi juga gurih, euy. Sekarang masukkan kulur yang sudah disuir-suir. Buah kulur ini teh kaya khasiatnya Sadayana, bisa mengatasi gangguan pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Nih, sudah jadi. Ini dia, abon buah kulur ala Mak Enah. Bentuknya mirip banget ya sama abon sapi, tinggal diicipin aja Sadayana rasanya. Nah, kalau ini bijinya, ini cukup direbus aja beberapa menit, pokoknya sampai empuk banget, kalau bisa dimakan. Kayak durian, biji buah kulur juga bisa dimakan setelah direbus. Udah yuk, nggak usah kelamaan, langsung cobain aja nih. Disatuin sama nasi. Tuh, kan ini satu. Ini nikmatnya luar biasa. Masih hangat adalah kunci kenikmatan semua masakan Indonesia ya Sadayana. Bumbu rempah Indonesia juga kunci supaya masakan kita jadi enak. Kalau emak makan udah sampai geleng-geleng kepala, itu tandanya haus pisan euy. Nah, beginilah cara membuat abon yang enak, sederhana bumbunya dari buah kulur. Walaupun sederhana bumbunya, dijamin mantap banget deh pokoknya. Dan nggak kalah daging, kayak nggak kalah enaknya sama daging sapi itu ya. Tuh, abon daging sapi itu dari benar-benar dari buah dan sayuran. Selain gak kalah enak, abon buah ini juga gak kalah bergizi dan pasti lebih murah atuh. Sadayana pengen juga cicipin enaknya abon kulur? Ya dicoba tuh resep emak. Di pasar mah kayaknya ada yang jual buah kulur atau kluwih. Selamat mencoba ya. Sadayana, salah satu lokasi favorit emak untuk berburu bahan makanan teh di lokasi bekas pertambakan. Kayak yang ada di dekat muara sungai yang terletak di desa Wonoharjo ini. Nah, karena di daerah emak lagi sering hujan, jadi banyak tambak yang kebanjiran. Nah, ikannya teh pada kabur. Daripada nanti ikannya mati dimakan predator lain, mending dimakan sama emak aja atuh. Lihat tuh, ada ikan besar-besar tuh. Lihat tuh. Ikan mujair, ikan lele, dan ikan sepat adalah beberapa jenis ikan yang bisa kita dapetin di sini. Karena di sini teh dekat dengan muara, biasanya ikannya teh pada besar-besar Sadayana. Saya lagi mengintip ikan sama si bapak. Tuh, ikannya banyak banget tapi susah nih jaringnya. Soalnya banyak lumutnya, lihat tuh. Seperti alang-alang seperti ini. Ngalangin banget buat si ikan. Meskipun ikannya teh ada banyak, bukan berarti jadi gampang buat dapetinnya. Karena tambak ini udah lama nggak diurus. Ada banyak rumput liar yang bisa mempersulit buat dapetin ikannya. Biar lebih mudah buat dapetin ikannya, si bapak teh mau bersihin dulu rumput-rumput liarnya. Biar pada kelihatan dan gak nyangkut ikannya. Mak mah di sini aja doain si bapak semoga dapet ikan yang banyak. Semangat pak! Sadayana, untuk dapetin ikan dengan cara menjala ini teh bukan hal yang mudah loh Sadayana. Perlu ketelitian dan keterampilan khusus saat melempar jala. Kalau enggak nanti jala-jalanya malah rusak. Ikan nggak dapat malah rugi yang ada. Pelan-pelan pak, takut lepas. Tuh. Wah, lihat. Lihat nih, dapat ikannya lumayan. Tuh. Kebanyakan ikan mujair. Kalau sepatnya paling dapat beberapa tuh. Ini yang namanya sepat. Lumayan kan? Ada yang kecil, ada yang besar. Tuh. Sadayana, nggak aneh kalau ikan yang sering emak dapet teh ikan mujair. Itu karena ikan mujair mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kuat dan termasuk ikan yang gampang beradaptasi saat tempat tinggalnya berubah dengan ekstrim. Tuh kan Sadayana, apa emak bilang? Kalau musim hujan kayak gini teh ikannya pasti banyak.
Masih berburu ikan di daerah pertambakan nih, tapi yang ini kondisinya berbeda ya. Kalau yang tadi tambaknya kebanjiran, kalau yang ini malah kekeringan. Meski begitu bukan berarti nggak ada ikannya loh. Di petak tambak yang kering ini juga banyak ikannya. Ya, meski banyak juga yang sudah mati dan lainnya udah menggelepar. Pasti pada penasaran kan kenapa ikan-ikan di sini banyak yang mati? Seperti yang emak bilang sebelumnya, lokasi pertambakan biasanya di dekat laut atau pantai. Nah, petak tambak ini biasanya menjadi tempat penampungan ikan-ikan di laut yang terbawa arus banjir ketika laut sedang pasang. Ketika air laut surut, maka petak-petak tambak jadi tidak terairi. Jadi lama-lama petak jadi kering yang membuat ikan-ikannya perlahan-lahan pada mati. Bener kameramen? Banyak banget. Awas ketingnya Nah, kalau keting mah nggak akan kita ambil. Hanya ikan benter atau boboso yang masih hidup. Tadi bagus. Pilih-pilih Dan di sini tuh bukan hanya satu jenis ikan aja, tapi banyak banget jenis-jenis ikan kecil. Udang? Oh iya benar. Udah pada lemas. Ikan banter alias wader, ikan boboso atau gabus, udang dan juga ikan keting yang mirip ikan lele, beberapa jenis ikan yang bisa ditemui di sini. Tapi ya, harap maklum, ikannya masih piyi kecil-kecil. Tapi kalau udah dikumpulin kan bisa banyak juga. Ayo semangat cari terus. Nah sekarang emak sama Adani dan Alukas mau cari petak tambak yang airnya masih lumayan banyak. Supaya dapat ikan yang masih hidup. Hati-hati Dan ini adalah lokasi kita selanjutnya buat cari ikan. Ayo. Pelan-pelan Mudah-mudahan banyak udangnya. Nah ini mah airnya masih penuh. Masih ada airnya ya? Masih ada airnya ini mah. Jadi ikannya lumayan gerak. Udang. Nggak apa-apa walaupun ukuran udangnya kecil, sumber protein makanan siang kita nih. Alam memang sudah menyediakan sumber makanan, tinggal kitanya jadi manusia nggak boleh mager alias malas gerak. Di tempat seperti ini aja bahkan makanan melimpah ruah. Ini baru 2 petak, masih ada puluhan petak lainnya. Yuk Kas, kerja sama Kas, bareng-bareng. Yuk, kan coba. Ngangkat pokoknya. Cepat. Cepat kating. Seperti pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya ini buktinya, mantap Sadayana. Tangkapan kita hari ini. Aduh. Banyak alhamdulillah. Dibuat-buat. Ada udang. Macem-macem nih. Bentar. Ada udang, ada bogo atau apa? Gabus, ikan gabus. Tuh. Ada balana kecil. Ada betik. Sepat. Ada ikan. Kalau di bawah ini teh, apa? Bernyit. Tuh. Ini nggak akan besar, tapi enak banget kalau dipepes. Sekarang kita mau bersih-bersih, lalu mau masak. Mak mau bikin masakan lezat dari hasil berburu hari ini. Setelah emak cuci bersih dan kasih bumbu, emak goreng ikannya sampai kering. Selain ikan, emak juga goreng udangnya. Makin lezat dan lengkap deh menu makan siang hari ini. Irisan bawang merah dan putih, cabai hijau dan rawit, serta sedikit gula merah jadi bumbu wajib andalan emak. Bumbu boleh sederhana tapi rasa luar biasa. Pokoknya mah jaminan bikin enak. Udah mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Nak. Alhamdulillah. Lauk gabusnya enak banget. Udangnya, Bu. Sambil makan di saung, tengah-tengah apa balong? Salah sih balong ini ya?
Pandai burung. Udangnya guys. Kok semuanya? Ini Kang, ikan gabus, bobosok, mogok. Makan udang. Apa udang? Tuh ikan gabus yang besarnya ibu makan. Dagingnya kami damin, pemirsa. Sama Bu. Enak ah. Kalau nggak cepat-cepat kita panen ikannya, ini 1 mingguan lagi pasti kering total. Kalau nggak ada hujan, terus air lautnya nggak pasang ya. Ini yang namanya memanfaatkan tempat dan waktu yang ada. Namanya juga emak-emak harus gercep alias gerak cepat. Emak lanjutin makan dulu ya. Sadayana. Sekarang emak teh mau masak. Yuk Neng, aya nama ubi celembuna suang cuci heulanya sebelum kita rebus sepan direbus. Dikukus mohon. Sadayana, hari ini emak mau bikin jajanan yang terinspirasi dari abang-abang kaki lima. Namina bola-bola ubi kopong. Cik, sahanu pernah jajan bola ubi kopong aku. Pas banget loba ubi nu mateng. Bisa jadi banyak nih. Sambil nyuci ubinya, emak ceritain sedikit khasiat dari rutin mengonsumsi ubi ya. Bisa menyehatkan mata, karena kandungan vitamin A-nya tinggi pisan. Terus bisa menjaga kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh. Aya deui yeuh, bisa ngaluskeun kulit karena ubi kaya vitamin C. Nah, sekarang udah pada bersih nih. Ubi kudu dikukus heula 45 menit. Kalau udah tinggal diangkat deh. Emak oge pengen nyobian udah dikukus ah. Emak mah nyoba anu asakna. Kameramen pade, bismillahirrahmanirrahim. Cek makan naon kameramen. Lamun tos asak moal nyakak tapi ulen, lembut banget. Amis ya? Amisan ya. Iya mama di maman, apa saepeun kangge ngadamel. Oke, langsung weh ubi nu mateng dihancurkan. Kalau udah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu dan garam secukupnya. Biar tambah cakep, emak pengen nambahin sedikit pewarna makanan. Abis itu lanjut lagi diaduk sampai pulen dan warnanya tercampur rata. So, kalau udah begini mah tinggal cetak pakai telapak tangan weh. Cetak membulat dan rapikan secantik mungkin. Langkah terakhir tinggal digoreng di minyak panas. Hayu ah Neng, emak mau goreng heulanya. Pas pisan ini teh siang-siang menuju sore, emak pengen camilan. Cara gorengnya kudu sambil diaduk terus. Sesekali ditekan bola-bola ubina. Ih, cantik pisan. Alhamdulillah ya Neng, adonan bola ubi ala emak enah mah berhasil. Tapi asak Neng. Emak, ku abdi di antosan di kebun emak kemana wae? Si Teteh. Nyaman dilami-lami teuing mak. Teh kapameng sajirangan deui ieu. Nembe asak ya. Ieu aya menik adanya ieu ngaraosan di dieu nya. Wiyos? Sok apa di wiyos Teteh. Sok hayu. Ka Teteh hayu ngaraosan. Kumaha asana teh? Raos. Ih, nuhun. Kameramen. Asana manis. Bener kopong tuh. Teksturnya lembut Teteh nya. Anu teu aya waosan ge teurak mami mah. Ayo keras-kerasnya. Aya kres-kresna garing di luar, lembut di dalam. Sadayana namina oge emak-emak asal kumpul 2-3 orang juga udah rame ngegosip. Apalagi ada camilan seru kayak gini, makin jauh dah gosipnya. Nah sadayana ubi yang emak masak jadi camilan tadi teh dari jenis cilembu. Siapa atuh yang gak tahu ubi cilembu? Eta jenis ubi paling terkenal se-Indonesia. Alhamdulillah emak bisa panen ubi cilembu langsung dari desa penghasilnya. Nya atuh betul, desa Cilembu di Sumedang, Jawa Barat. Ini sekarang teh udah masuk masa panennya. Ubi cilembu di sini teh rata-rata bisa dipanen setahun 2 kali atau 3 kali. Oh, emak udah tersabar ini mah. Pengen langsung panen terus bawa pulang ke rumah. Wah,
bener Neng. Super ini mah kameramen. Ya. Wah, ternyata mereka udah mulai panen dari sebelum matahari terbit, geuning. Emak rek nimbrung heula ah. Pipitnya tinuk aja. Kameramen, ieu mah nyaan. Tah ieu sadayana ciri khas ubi Cilembu nu asli teh. Ukuranna ageng alias besar. Warnanya coklat kekuningan, makanya banyak yang nyebut ubi Cilembu dengan ubi madu. Ubi ini teh kalau habis diopen atau dipanggang bakalan ngeluarin cairan kental yang manis. Makanya sering disebut ubi madunya. Di desa Cilembu ini teh 90% lahan pertaniannya dipakai untuk nanam ubi. Cenah mah tanah di Cilembu ini teh mengandung bakteri dan konturnya halus pisan. Nah, kameramen, ubi Cilembu itu terkenal dengan rasa yang sangat manis. Terus si ubinya pulen. Terus tumbuhnya juga, ditanamnya juga hanya di tanah Sumedang. Asli ieu mah ubi Cilembu. Tingali meuni baradag kieu. Resep ngaranna ge. Sadayana, apa emak bilang? Tah ini ukurannya bisa seragam kieu nya. Bayangkeun ini direbus atau diopen terus dimakan panas-panas bareng kopi hitam. Ngeunah pisan. Sebelum dibawa ke gudang, ubi Cilembu teh kudu dibuang dulu bagian akarnya. Habis itu disusun di keranjang yang udah disiapkan. Ubi-ubi ini sebagian besar udah ada pembelinya loh. Ulu-ulu keren pisannya. Kaosnya amis. Kamu lamun asaknya. Habis, Mak. Manis bener kameramen. Si ubinya manis. Terus rangunya nanya. Tapi lamun tos disepan mah kameramen. Pulen, manis, pokoknya mah mantap. Sok atuh yang kabita. Bisa beli ubinya di pasar, terus bikin camilan ala Mak Enah, dijamin raos pisan.